Berikutnya, Mr. Suprato akan bicara tentang struktur bisnis yang dibutuhkan agar terjadi yang namanya kestabilan. Digging deep itu seperti apa? Nah, ini PR berat buat Mr. Suprato Cuaca. Saya persilakan Om. Berat ya? Om. Om. Habis saya nanti baru lu halo. Nah. Dengar nggak? Om. Ya. Dengar sih, saya cuma manggil aja. Pura-pura nggak dengar. Kurang asem. Habis saya nanti giliranmu bagian terakhir nanti baru kamu jelasin pengumuman selanjutnya ya. Oh, boleh. Oke. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Setelah Sadra bahas mengenai duplikasi, sekarang kita bahas mengenai struktur organisasi. Ini sebenarnya sistem ya. The power of system. Tapi harus diulangi supaya teman-teman paham sedikit ya. Ada dua macam peringkat. Ada peringkat vital sign, parameter bisnis. Ada peringkat MLM. Nah, peringkat MLM saya kasih contoh yang tradisional ya. Yang peringkatnya namanya Pearl, Saphir, Ruby, Emerald, Diamond. Bisa beda untuk MLM Anda ya. Mungkin MLM Anda nggak pakai istilah-istilah ini. It's okay, nggak apa-apa. Nah, peringkat vital sign saya pakai core, core leader, top leader. Ini juga istilah. Ya, ada yang di top leadernya pakai Excel, executive core leader, boleh ya. Ini hanya istilah aja. Nah, kenapa sih kok ada dua peringkat MLM dengan peringkat vital sign? Karena tadi yang Sadra bilang, ya, kita ingin bangun bisnis yang sehat. Peringkat sih mungkin kita bagus peringkatnya, diamond, tapi apakah bisnis kita sehat? Karena peringkat di MLM umumnya itu hasil dari klasifikasi ya, yang menentukan peringkat seseorang di MLM itu biasanya adalah kaki dan omset. Cuman itu aja, kaki, omsetnya, ya udah dapat peringkatnya. Tapi tidak memperhatikan di bawahnya itu, orang aktif itu masuk sistem atau enggak. Itu nggak peduli peringkat MLM. Anda kalau udah memenuhi kualifikasi kaki dan omset, Anda jadi diamond, ya udah diamond. Nggak peduli di bawah Anda itu ada core atau core leader, ya istilahnya mau batu kali atau batu bata nggak peduli. Jadi Anda bisa aja seorang diamond, ya mungkin waktu Anda hit diamond pertama kali bonus Anda bagus, tapi bulan-bulan berikutnya bisa jadi bonusnya turun. Karena apa? Karena jaringan Anda bukan orang-orang yang ikuti sistem, itu batu kali aja, jadi nggak stabil. Nah, peringkat Anda diamond, tapi bisnis Anda bukan bisnis diamond, bonus Anda lebih-lebih lagi, itu udah bukan bonus diamond. Nah, supaya ya Anda bukan hanya punya peringkat yang bagus, tapi juga bisnis yang bagus. Itu sebabnya kita bantu dengan peringkat vital sign. Ada istilah core, habis itu core leader, baru top leader. Jadi, road to freedom atau peringkat vital sign itu kira-kira seperti ini, teman-teman. Dari core, ya, dari core, Anda naik jadi core leader, lalu jadi top leader, dan freedom. Nah, Anda harus perhatikan core leader ini. Nah, dalam pembahasan mengenai bekerja ke dalam, itu kita kenal ada satu istilah yang namanya basis. Ya, buat teman-teman yang sudah baca buku Freedom di bab kisah Bu Tuti, ya Anda pasti tahu ada basis. Nah, yang disebut basis itu adalah core leader. Jadi peringkat core leader ini yang namanya basis. Jadi kalau saya bilang basis dalam pembahasan malam ini dan besok, itu artinya core leader. Peringkat vital sign yang namanya core leader. Nah, sekarang core leader itu seperti apa sih? Sebelumnya saya bahas core ya. Core itu punya 7 kebiasaan core. Presentasi minimal 15 kali per bulan, pakai produk secara rutin, punya pelanggan, membaca buku 15 menit per hari, mendengarkan atau menonton audio video minimal 1 per hari, hadir di setiap pertemuan, memiliki sikap sebagai pemilik bisnis mandiri, pemain kelompok yang baik, mandiri, dan goal setting. Ya, dan seorang core itu wajib memiliki program edukasi atau berlangganan program edukasi yang tersedia di support system. Dan juga punya dream book, ini penting juga ya, dream book, buku impian, ini adalah syarat seorang disebut sebagai core. Ya, nah inilah core. Jadi core itu diri sendiri. Tadi yang Sadra bilang, jadilah orang yang tepat. Kita dulu jadi core, baru kita bisa mencetak core di bawah kita. Jadi core itu diri kita sendiri. Orang yang masuk ke sistem. Orang aktif yang masuk ke sistem. Itu batu bata. Inilah core. Nah, kemudian kita ingin meningkat menjadi basis atau core leader.
Nah, core leader itu seperti apa? Sekilas mengenai program edukasi. Nah, program edukasi versi yang sederhana itu adalah buku dan audio video pilihan. Audio video pilihannya apa aja? Nah, ini bukunya ya seperti ini. Ada buku People's Gift for MLM, buku Freedom is Not Free, dan juga ada buku Memulai dengan Benar. Ya, nah, buku Memulai dengan Benar ini memang keluaran networking guru bagi beberapa teman-teman yang sudah memiliki program edukasi dari networking guru ya. Nah, sedangkan audio video program edukasi yang basic itu ada 8 materi ini ya. Basic skill, communication skill, 13 kendara, permainan angka, mengatasi penolakan, champion attitude, 3 prinsip abadi, dan the power of dream. Nah, ada lagi materi program edukasi lanjutan ya, ada prospecting, the power of system, goal setting, 90-day game plan, dan seterusnya sampai the power of habits ya, kebiasaan. Nah, ini adalah program edukasi lanjutan. Jadi inilah yang disebut sebagai program edukasi di MLM ya. Nah, seorang core itu punya 7 kebiasaan tadi dan juga memiliki program edukasi. Nah, core leader itu gimana? Nah, core leader ini buat teman-teman yang di MLM yang sistem binary 2 kaki. Nah, itu strukturnya seperti ini. Ya. Di kaki pertama itu ada 5 core, numpuk ya, tusuk sate. Nah, kaki kedua 3 core, numpuk. Nah, ini adalah core leader untuk sistem binari. Nah, bagaimana dengan sistem matahari? Nah, sistem matahari itu 3 kaki seperti ini, ya. Dan kaki pertama itu 3 core, kaki kedua 2 core, kaki ketiga itu 1 core. Nah, ini adalah contoh yang paling umum. Oke. Sekali lagi, untuk core leader, tentu saja ini disesuaikan dengan marketing plan dari MLM masing-masing. Ya, jadi tidak semua marketing plan tuh sama seperti ini core leadernya. Ada marketing plan yang mungkin nggak seperti ini, ya. Tapi secara umum, nah inilah strukturnya. Ya, ini adalah struktur core leader untuk yang matahari, ya. Tapi bisa berbeda kalau marketing plan-nya berbeda. Oke. Jadi Anda dari core, lalu ke core leader, lalu top leader, baru kemudian freedom. Nah, yang perlu Anda catat itu adalah core leader. Ini disebut apa tadi? Core leader itu dalam pembahasan digging deep atau bekerja ke dalam, ini yang disebut sebagai basis. Jadi teman-teman ingat ya, yang namanya basis itu adalah core leader. Bukan core saja, tapi core leader. Jadi dia udah pemimpin, dia punya core dengan struktur seperti ini. Ya, kalau dia binary berarti 5 core di kaki pertama dan 3 core di kaki kedua. Sedangkan kalau dia matahari, sistemnya adalah 3, 2, 1. Oke, 3 kaki. Nah, inilah yang disebut basis. Jadi, kalau disebut basis berarti core leader. 5, 3, atau 3, 2, 1. Nah, dan setiap orang dalam proses menjadi core leader, itu akan melewati, misalnya dia join. Nah, sewaktu seseorang join, orang itu kan punya pilihan kan, dia mau aktif atau tidak. Oke, nah katakan dia aktif. Nah, setelah aktif biasanya kita masukkan mereka ke sistem. Mereka memiliki program edukasi, saya singkat PE ya. Program edukasi, mereka belajar, kemudian mereka mulai presentasi, dan kalau mereka sudah minimal 15 kali presentasi per bulan, itu namanya 15 planner, 15P, kemudian mereka jadi core, mempraktekkan 7 kebiasaan. Dan setelah core, mereka memiliki core di bawah dengan struktur yang tadi kita sebutkan, ya, baik matahari maupun binary, dan akhirnya mereka menjadi core leader. Nah, core leader inilah yang namanya basis. Jadi ini adalah proses. Ya, memasukkan orang ke sistem itu prosesnya seperti ini. Ya. Nah, sekarang saya langsung masuk ke digging deep. Kenapa kita harus membangun kedalaman? Ya. Kenapa harus fokus betul-betul gali kedalaman? Nah, saya mau jelaskan seperti ini, Bapak Ibu. Ada 2 kolom. Kalau Anda hanya melebar, itu Anda faktor tambah, linear. Tapi kalau Anda bekerja ke dalam, itu eksponensial. Oke? Kalau Anda bekerja ke dalam, itu eksponensial. Nah, contoh linear.
Nah, ini ya, jadi Anda bisa lihat grafiknya ya. Kalau yang hijau ini itu linear, faktor tambah. Sedangkan yang merah ini adalah faktor kali, eksponensial. Jadi kalau eksponensial itu tadinya kecil-kecil, tiba-tiba bisa gede ya. Saya kasih contoh angka ya. Kalau yang melebar itu linear. Misalnya Anda mulai dari 1, tambah 3 jadi 4. Tambah 3 jadi 7, tambah 3 jadi 10, jadi 13. Ini namanya linear, faktor tambah. Sedangkan eksponensial, misalnya Anda mulai dari angka 1, kalau di sini tambah 3, ini kali 3. Oke, jadi 3 kali 3 jadi 9, 27, 81. Jadi kalau ini dijumlahkan, yang faktor tambah ini 34, yang faktor kali ini udah 121. Jadi kedalaman itu bisa meningkatkan omset secara eksponensial. Itu sebabnya kita bekerja di kedalaman. Ya. Nah, saya mau jelaskan satu hal ya yang kita sebut ya bakar dari bawah. Nah, misalnya ada gedung nih, teman-teman ya. Ada gedung, lalu terjadi kebakaran. Tapi kebakarannya di atas. Ya, lantai atas tuh. Misalnya lantai ke-30 nih kebakaran. Ya. Nah, kita ada di bawah. Kita ada di lantai 1. Tenang aja kan Bapak Ibu kan, kalau kebakarannya terjadi di atas, santai-santai aja. Panik nggak? Enggak, santai aja. Kenapa? Karena kebakaran di atas. Kita ada di bawah, kita bisa keluar, kita bisa selamat. Jadi kalau kebakarannya terjadi di atas, kita nggak panik. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, kebakarannya itu terjadinya di bawah, di lantai 1 kebakaran. Sedangkan kita ada di lantai 30. Apa yang terjadi? Panik nggak? Panik pasti. Bisa loncat kita dari atas ya. Kenapa? Wah, ini bahaya nih kita di atas. Karena kebakaran di bawah. Jadi kalau terbakarnya itu di bawah, itu kita panik. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau Anda jalankan MLM, usahakan bakar itu dari bawah. Di kedalaman Bapak Ibu. Kalau Anda punya pilihan kerja di atas atau di kedalaman, Anda pilih mana? Dampaknya itu beda Bapak Ibu. Saya kasih contoh ya. Misalnya Anda melebar, Anda frontlining dapat si A. Dan Anda bantu si A punya omset 50 juta. Nah, berarti Anda bantu kedalaman pertama Anda ya, si A ini ya. Frontline Anda bantu punya omset 50 juta. Ya. Jadi Anda bekerja, habiskan waktu, Anda korbankan waktu, bantu si A punya omset 50 juta. Ya itu omsetnya, 50 juta. Ya. Beda kalau misalnya Anda frontlining tapi taruh di bawah. Atau misalnya Anda gali kedalaman yang matahari, tiba-tiba di kedalaman ketemu ini orang yang tepat, si E. Dan Anda juga sama seperti Anda bantu si A, sekarang Anda bantu si E, Anda memberikan waktu Anda, tenaga Anda, dan membantu si E punya omset 50 juta. Ya, usaha yang Anda keluarkan sama, di A maupun di E, sama-sama mencetak omset 50 juta. Nah, kalau yang di A tadi, yaitu omsetnya 50 juta, udah. Tapi yang di kedalaman, ini dampaknya beda, Bapak Ibu. Karena ini bakar di bawah. Kalau si A tadi, Anda bakar di atas. Dampaknya ya udah untuk yang di atas saja. Tapi kalau Anda bakar di bawah, di kedalaman, si E ini Anda cetak omset 50 juta, itu orang-orang yang ada di atasnya, Bapak Ibu, ya di atas si E, yaitu si A, si B, si C, si D, itu panik pasti. Pasti terbakar. Ya, mereka, waduh, dibawa kebakaran, panik mereka. Maka apa yang terjadi? Kalau ada omset di kedalaman, atas-atasnya itu panik. Panik untuk apa? Untuk mencetak omset lain ya, untuk kaki sampingnya ya. Nah, si D ini terbakar untuk mencetak omset 10 juta site volumenya. Si C ya terbakar cetak omset 20 juta. Si B terbakar cetak omset 20 juta. Si A, waduh, di bawah saya itu udah 100 juta omsetnya, betul nggak? 20, 20, tambah 10, tambah 50. Si A ini, waduh bayangkan, kaki besarnya itu udah 100 juta omsetnya. Kalau si A ini orang yang tepat, dia akan bangun kaki kedua. Dia bangun sendiri, teman-teman. Tanpa Anda pun dia bangun 50 juta. Berarti Anda sekali kerja di kaki kedalaman, Anda mencetak omset 3 kali lipat, bahkan bisa berkali-kali lipat.
kalau makin dalam. Ya, makin dalam, makin eksponensial. Ya, itu sebabnya kita bekerja ke dalam. Nah, ada alasan utama kenapa Anda bekerja ke dalam. Ya, nanti saya akan jelaskan ya. Namun ingat, bukan sekedar kedalaman. Ya, tapi berapa kedalaman aktif yang masuk ke sistem. Bukan sekedar kedalaman. Misalnya Anda jalankan MLM sistem binary. Anda tumpuk-tumpuk, stacking, semua juga hanya bangun 2 kaki. Jadi mereka stacking, spill over ke bawah. Ya, dalam waktu seminggu itu bisa puluhan kedalaman. Sebulan itu ada loh yang dalam 1 bulan itu 100 kedalaman. Tapi apakah 100 kedalaman itu menjamin omset gede dan juga kestabilan? Enggak. Ya, enggak. Kenapa? Kalau itu enggak aktif semua, enggak masuk sistem, percuma mau berapa kedalaman. Mau ratusan kedalaman juga enggak ada gunanya. Jadi bukan sekedar kedalaman aja, teman-teman. Tapi berapa kedalaman aktif yang masuk ke sistem. Jadi dari kedalaman itu kita harus cetak orang-orang yang jadi core dan jadi core leader. Masuk ke sistem. Bukan hanya sekedar jalan, aktif, batu kali. Ingat ya, numpuk batu kali. Anda lepas, dia jatuh. Nah, yang kita mau kan kestabilan. Jadi harus masukkan mereka ke sistem sehingga mereka menjadi core dan core leader. Oke. Nah, tujuan membangun kedalaman, teman-teman, bukan sekedar omset gede, tapi tujuan kita adalah kestabilan. Makanya kalau Anda membangun kedalaman, itu bukan sekedar kedalaman saja. Tujuan kita adalah menemukan dan membangun 5 leader yang mandiri. 5 leader yang mandiri itu apa? Basis atau core leader. Dan itu di taperoot. Ya, di taperoot. Di satu garis tusuk sate. Ya. Ini kenapa 5? Karena binary. Ada orang nanya, Pak, kenapa harus 5 basis, Pak? Numpuk. Kenapa enggak 3 atau 4 aja? Nah, intinya gini Bapak Ibu, Anda bangun kedalaman, selain untuk mencetak omset eksponensial, tujuan kita bangun kedalaman apa? Untuk kestabilan. Kaki yang stabil. Jadi kalau kaki itu ada kedalaman, baru stabil. Nah, tapi kedalamannya adalah 5 basis kalau itu binary. Oke, nanti saya akan bahas yang lain ya. Nah, numpuk 5 kedalaman. Ada yang nanya, Pak, kenapa harus 5? Kenapa nggak 3 aja atau 4 aja? Ya, gini. Makin banyak basisnya, itu makin stabil. Oke. Tapi kalau misalnya kita bilang bangun 10 basis kan berat. Satu kaki itu 10 basis lama loh, teman-teman. Seandainya 5 basis saja sudah stabil, kan cukup 5 aja supaya kita bisa bangun kaki-kaki yang lain. Ya, berdasarkan pengalaman, di MLM yang sistem binary, 5 basis saja itu sudah stabil. Yang kita mau kan kaki itu kalau ditinggal nggak akan rontok. Ya, itu sebabnya angka 5 muncul. 3 aja boleh nggak? Kalau misalnya kita dapat orangnya bagus banget, A, B, C, cuma 3 aja tapi bagus banget, yang boleh. Tapi kan kita nggak tahu ini kualitas basisnya seperti apa. Ya, nah itu sebabnya 5 basis untuk yang binary. Ya, 4 bisa nggak? Ya, kalau nggak stabil apa gunanya? Oke. Nah, jadi untuk yang binary 5 basis. Berdasarkan pengalaman 5 basis itu baru kuat. Kenapa? Kenapa 5? Karena dia 2 kaki. Nah, kalau untuk matahari itu kan 3 kaki ya. Cukup 3 basis aja. Kenapa? Karena setiap basis punya 3 kaki aktif. Ya. Nah, jadi kalau yang sistem matahari itu kayak gini, teman-teman. Ya. 3 basis saja, 3 core leader aja. Ini udah stabil. Jadi ingat ya teman-teman ya, kenapa kita bangun kedalaman? Selain omsetnya bisa eksponensial, kedua adalah kestabilan. Kita mau passive income. Nah, passive income itu tercipta kalau ada kedalaman. Tapi bukan sekedar kedalaman, tapi kedalaman aktif yang masuk ke sistem. Tujuan kita adalah membangun 5 basis untuk binary, ya, dan 3 basis untuk matahari. Ya, seperti ini teman-teman ya. Kalau kita punya 3 core leader atau 3 basis numpuk seperti ini di matahari, ini sudah stabil ya. Sedangkan untuk binary karena 2 kaki kita perlu 5 basis ya. Jadi semoga saya sudah bisa jawab pertanyaan, Pak, kenapa harus 5? Kenapa nggak 3 atau 4? Kalau untuk matahari 3. Karena matahari itu kan punya 2 kaki. Seperti ini. Punya 3 kaki.
Ya, makanya cukup 3 basis saja itu sudah kuat. Kenapa? Karena setiap basis punya 3 kaki. Beda ya, punya 3 kaki dengan 2 kaki. Kekuatannya tentu saja yang 3 kaki lebih kuat. Ya. Nah, karena binary hanya 2 kaki, maka kita butuh 5 basis. Jadi mulai sekarang, kalau saya misalnya mengatakan, bangunlah sampai 5 basis untuk stabil. Nah, Anda udah bisa terjemahkan ya. Oh, ini berarti yang dimaksud adalah binary. Karena kalau yang dimaksud itu matahari, cukup berapa? 3 aja. Oke. Jadi kalau saya bilang 5 basis, itu berarti untuk binary. Kalau untuk matahari, berarti cukup 3. Ya, jadi buat teman-teman yang di konsep matahari, kalau saya bilang 5 basis, Anda terjemahkan, oh berarti 3. Ya, karena matahari cukup 3. Ya, nah sekarang kembali ke tujuan dari membangun kedalaman. Kita ingin punya 5 basis numpuk di taproot. Tapi itu di taproot ya, tusuk sate. Oke, kayak gini. Nah, ini tusuk sate. Ini di taproot. 1, 2, 3, 4, 5. Ini stabil. Nah, ini di taproot, teman-teman. Kalau ini 5 basis juga, tapi nggak taproot. Ya, yang basis, yang di taproot cuma 3. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, ke samping 3. Ya, itu. Nah, yang 2 lagi itu jari-jari, bukan di kaki, bukan di taproot, tapi jari-jari. Jadi nggak masuk hitungan ya. Jadi ini memang totalnya 5 basis, tapi yang di taproot hanya 3. Jadi ini belum stabil bagi yang matahari. Kalau untuk yang sorry, buat yang binary ya belum stabil untuk yang binary. Tapi kalau untuk yang matahari ini sudah stabil karena sudah 3 basis. Ya. Jadi harus di taproot, tusuk sate kayak gini ya. Basis ketemu basis ketemu basis ketemu basis 5. Nah, itu baru stabil untuk yang matahari, untuk yang binary. Suka apa ya? Keceletot ya, masalah binary dan juga matahari ya. Oke. Jadi 5 basis di taproot untuk yang binary. Nah, kalau di sistem matahari cukup 3 basis. Ya, seperti ini udah stabil. Oke, jadi 3 untuk matahari, 5 untuk yang binary. Tapi itu harus di taproot ya. Nah, sekarang kalau di binary itu kan bisa stacking ya, spillover. Nah, bagaimana Anda membangun 5 basis? Apakah semuanya Anda stacking seperti ini? A dari Anda, B dari Anda, ini rekrut pribadi Anda semua nih. A, B, C, D, 5 orang di stacking seperti ini, lalu 5-5 jadi basis. Kalau bisa seperti ini ya tetap stabil. Karena basis numpuk. Tapi basisnya Anda yang rekrut semua, RP Anda semua. Stabil nggak? Stabil tetap. Cuman kayaknya ini nggak akan kejadian seperti ini deh. Kenapa? Karena kalau Anda dapat seseorang yang betul-betul dia jadi basis, core leader, orang ini kan pasti akan rekrut orang juga. Ya, sehingga mungkin aja si A ini akan mendapatkan orang-orang yang jadi basis berikutnya, sehingga Anda nggak perlu spill over sampai 5 orang basis seperti ini. Ya, harusnya seperti itu. Nah, makanya teman-teman sebenarnya membangun kedalaman untuk terutama ini yang binary ya, karena binary bisa stacking. Nah, untuk yang binary seharusnya ini adalah kombinasi. Ya, kombinasi dari Anda spill over dan follow up. Ya, follow up dan start up kaki-kaki ini. Jadi misalnya nih ya, contohnya ya. Ini Anda dibantu oleh upline. Ya, jadi bekerja ke dalam itu adalah kombinasi stacking dan follow up untuk menciptakan duplikasi. Stacking ini kata lain dari spillover ya, Anda taruh orang di bawah ya. Contoh, Anda dibantu oleh upline. Katakan upline Anda spillover, stacking si A. Ya. Lalu Anda pasang si B, lalu pasang si C juga. Oke. Lalu Anda follow up si B supaya si B dapat si D. Dan si A juga pasangin orang si E. Lalu kelima orang ini jadi basis dan stabil. Nah, itu kira-kira seperti itulah, teman-teman. Bekerja ke dalam itu adalah kombinasi stacking dan follow up. Bukan Anda stacking semua aja. Ya, Anda stacking secukupnya, teman-teman, sambil Anda follow up. Jadi kombinasi adalah stacking dan follow up supaya orang-orang yang Anda pasang itu juga bisa mengeluarkan daftar nama mereka dan merekrut orang di daftar nama mereka juga.
ya, dan sampai Anda ketemu orang-orang yang mau jadi basis. Kalau orang-orang mau jadi basis, mereka akan jadi core, mereka akan mandiri untuk bisa bangun mereka bisnis mereka sendiri, dan mereka juga punya kaki kedua. Itulah basis, ya. Jadi basis itu adalah seorang core leader, yang artinya mereka nggak cuma punya satu kaki, mereka punya dua kaki, dan kalau sistem matahari itu punya 3 kaki, ya. Nah, di dalam membangun kedalaman, kita akan mengenal istilah gerbang dan basis. Ya, kalau Anda baca di buku Freedom is Not Free, Kisah Bu Tuti, itu ada istilahnya gerbang, ada basis. Nah, istilah gerbang dan basis itu untuk yang matahari. Ya, nanti yang binary itu ditambah satu lagi. Nanti saya akan jelaskan ya. Gerbang, basis. Apa itu gerbang? Gerbang itu adalah orang-orang yang bergabung, tapi kemudian tidak aktif. Tapi sebelum mereka tidak aktif, mereka sempat mereferensikan teman mereka atau mengeluarkan daftar nama mereka sehingga mendapatkan orang yang jadi basis, orang yang aktif, ya. Jadi seorang gerbang ini adalah orang yang tidak aktif tapi dia buka daftar namanya. Dia referensikan orang sehingga mereka jadi gerbang, ya. Dia jadi gerbang untuk kita menemukan basis di bawahnya, ya. Nah, makanya kalau kita jalanin yang matahari itu nanti ada gerbang basis, gerbang basis, kayak gitu, ya. Jadi yang namanya gerbang ini orang-orang yang sempat aktif kemudian tidak aktif lagi, tapi mereka sempat sponsori orang, ya. Dari orang yang disponsori itu kemudian kita gali, dapatlah namanya basis. Jadi yang tidak aktif itu namanya gerbang, yang aktif itu namanya basis, kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau untuk binary, itu tambah lagi satu kartu mati. Ya. Jadi kalau Anda bangun kedalaman di binary, ya itu kan cepat sekali ya. Bisa 10 kedalaman dalam mingguan, ya bisa ratusan kedalaman dalam bulanan. Ya. Kalau itu kaki lagi momentum tuh, waduh itu banyak yang spill over, pasang-pasang orang di situ. Nanti akan muncul yang namanya gerbang, ada juga kartu mati. Nah, kartu mati ini adalah orang-orang yang dipasangin di bawah tapi nggak aktif sama sekali. Keluarin daftar nama juga enggak. Ya, jadi kalau mau disebut gerbang juga lucu juga karena mereka tidak buka gitu. Ya, mereka tidak buka kartu daftar namanya. Kalau gerbang kan buka daftar namanya kan, makanya disebut gerbang kan. Nah, makanya di binary itu ada yang namanya kartu mati. Orang yang di spill over masuk ke dalam tapi nggak ngapa-ngapain. Nggak keluarin daftar namanya. Mereka nyangkut aja di sini, ya. Nah, makanya ada gerbang, kartu mati, baru basis. Oke. Nah, jadi Anda itu kan punya ya gerbang, core, gerbang, kartu mati, core. Nah, ini kan yang binary seperti ini. Tujuan kita adalah membangun sampai ketemu apa? Core leader. Ya, nah yang gerbang kartu mati ini akhirnya kita nggak hitung ya. Saking banyaknya. Bayangkan ya itu bisa ratusan depth itu, ratusan kedalaman, lalu kita pilah-pilah lagi, nanti ada yang core, yang gerbang sama kartu mati udah kita nggak hitung lagi. Jadi antara core sama core leader ini bisa jadi ada banyak gerbang dan kartu mati. Jadi antara core leader sama core ini bisa jadi ada banyak gerbang dan kartu mati. Itu udah nggak kita hitung. Jadi goal kita adalah mendapatkan 5 orang core. Ya, 5 orang core leader, 5 orang basis di sini numpuk. Nah, 5 orang core leader atau basis ini nanti datangnya dari kurang lebih sekitar 15 sampai 20 core. Jadi artinya kalau Anda punya di dalam satu kedalaman satu kaki itu, tapered itu, kalau ada 20 core itu biasanya akan muncul 5 core leader dan kaki itu stabil. Ya, itu berdasarkan pengalaman seperti itu. Ini untuk yang binary. Nah, untuk yang matahari ya, itu tujuan kita adalah cukup 3 orang core leader, 3 orang basis. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa kedalaman untuk mendapatkan 3 orang core leader? Nah, kalau di konsep yang matahari, cukup 20 depth. Depth ini bukan core ya, ini kedalaman. Kenapa? Karena di matahari kita nggak stacking, kita nggak spill over. Jadi kita bangun itu secara alami. Dari satu orang itu kita gali daftar namanya untuk tembus ke dalaman berikutnya. Orang ini, walaupun dia gerbang, kita tetap gali daftar namanya untuk tembus ke dalaman. Nggak ada kartu mati, karena kalau kartu mati udah nggak nambah dalam lagi itu. Karena itu terjadi secara alami kalau di matahari. Jadi kesimpulannya seperti ini ya teman-teman ya. Di binary, Anda butuh 20 core baru menghasilkan 5 core leader. Kenapa?
Karena Anda sulit untuk memproses satu orang core itu secara sabar. Kenapa? Karena dari core ini dia numpuk lagi di bawahnya ada core kok ada banyak sekali. Nanti besok kita bahas ya, sampai ada rapat koordinasi ya, rakor ya kalau di binary. Sehingga Anda akan dapat nanti 20 kedalaman core menghasilkan 5 core leader. Oke, tapi yang kita mau itu bukan 20 core-nya itu, yang kita mau itu adalah 5 core leader ini yang menjadi goal kita. Ya. Goal kita bukan 20 core, tapi goal kita adalah 5 core leader ini. Ya, tapi dari pengalaman 5 core leader ini berasal dari 20 core berdasarkan statistik. Nah, kalau untuk matahari cukup 20 kedalaman aja itu ada 3 core leader. Ya. Jadi 20 kedalaman loh, beda ya. Walaupun itu di kedalaman tuh ada gerbang-gerbangnya, nanti ada 3 orang core leader di situ. Ya. Nah, inilah perbedaannya antara yang binary dengan yang matahari. Nanti besok Anda bisa lihat dan lebih paham lagi. Oh ya, binary memang dia stacking kan, jadi makanya kedalamannya itu kencang sekali, cepat sekali. Tapi kalau matahari itu setiap kedalaman itu perjuangan Bapak Ibu, karena berjalan secara alami. Oke. Jadi nanti yang terjadi kayak gini ya teman-teman ya. Yang sistem matahari yaitu 3 core leader itu berasal dari 20 kedalaman, yang binary itu 5 core leader. Ya berasal dari 20 core. Ya. Nah, ini kira-kira seperti ini nanti. Oke. Ini stabil ya teman-teman ya. Ini udah stabil. Jadi kalau Anda punya 5 basis di Taproot, ini stabil. 3 basis di Taproot yang matahari, ini stabil. Nah, Anda mungkin pengen tahu potensi satu kaki stabil itu income-nya berapa? Ini tergantung marketing plan, Bapak Ibu ya. Ini minimal satu kaki stabil yang Anda bangun, itu minimal akan memberikan income 20-100 juta per bulan. Itu bergantung pada marketing plan-nya. Ya, karena marketing plan kan beda-beda. Dan karena ini adalah passive income, kaki yang sudah stabil, yang Anda dapat, makanya teman-teman, itu aset yang Anda bangun dari satu kaki stabil itu sebenarnya antara 4-20 miliar. Kalau dihitung dari bunga deposito. Ya, itu kira-kira sekitar 4-20 miliar aset dari satu kaki stabil itu, yang bisa memberikan 20-100 juta per bulan passive income. Ya. Makanya sangat berharga Bapak Ibu, walaupun kita bangun kedalaman itu repot, tapi berharga sekali. Kenapa? Karena begitu kaki itu stabil ya kita akan nikmati passive income. Ya. Nah, bagaimana mengenali basis? Calon basis lah ya, orang-orang yang bakal jadi calon basis, calon core leader. Nah, biasanya ya itu kelihatan. Nomor 1 mereka core, udah pasti. Jadi kalau yang suruh jadi core aja setengah mati, nggak mau, nah itu udah pasti bukan ya. Tapi bukan hanya core aja, karena ada juga orang yang core, oh deh saya mau jadi core, mau belajar, mau datang pertemuan, presentasinya kenceng, tapi nggak bisa sponsori orang, ada juga yang kayak gitu ya. Nah, yang menjadi calon basis itu adalah orang yang core, bukan hanya core saja, tapi dia bisa merekrut 20-30 orang dalam waktu maksimal 6 bulan. Itu adalah calon basis. Jadi cara mengenali basis itu adalah orang yang jadi core, berarti dia mau masuk sistem dan dia punya pengaruh, dia bisa rekrut banyak orang. Ya, kalau Anda dapat orang yang tiba-tiba bisa merekrut minimal 5 orang, 5-10 orang per bulan, wah itu kemungkinan itu calon basis. Anda mesti fokus di situ. Ya. Nah, belum tentu seorang core itu akan jadi basis, karena ada juga core yang sebulan cuma rekrut 1 orang, kadang-kadang bulan kedua dia presentasi banyak nggak bisa rekrut orang. Ada yang kayak gitu, dia core tapi nggak bisa rekrut orang gitu ya. Nah, jika Anda ragu ini orang basis atau bukan ya, ya berarti bukan, gitu aja teman-teman ya. Jadi kalau Anda nanti dapat orang yang walaupun dia core, tapi dia nggak bisa rekrut 20-30 orang dalam waktu 6 bulan. Ya, susah banget ya. Mungkin dia dalam proses, tapi ada kemungkinan bukan dia. Apalagi kalau dia mau jadi core aja nggak mau. Suruh baca buku nggak mau. Suruh datang pertemuan kadang datang, kadang enggak. Udah itu nggak bisa rekrut orang, susah. Rekrutnya sedikit-sedikit. Nah, kalau yang seperti itu Anda ragu, berarti ya bukan dia. Ya. Seorang basis nggak membuat Anda ragu, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda belum ketemu basis, terus saja, terus gali kedalaman, terus. Ya.
Jangan berhenti. Kenapa? Karena belum ketemu basis. Itu masih gerbang semua, teman-teman. Jadi teruskan aja sampai ketemu basis. Kalau Anda ketemu basis itu Anda nggak akan ragu. Ya. Kalau Anda ragu berarti bukan. Nah, ini adalah skema pertemuan bersyarat untuk bangun bisnis. Jadi Anda membangun core dan core leader itu semua, teman-teman, itu dengan menggunakan alat pertemuan. Misalnya orang itu join aktif, Anda promosikan untuk ikut A-meeting. A-meeting itu syaratnya adalah mereka berlangganan program edukasi dan presentasi 8 kali per bulan. Jadi mereka udah mulai presentasi, mulai berlangganan program edukasi. Lalu di A-meeting mereka dipromosikan untuk 15 planner, 15 kali presentasi per bulan. Ya, selain promosikan core, mereka akhirnya kejar tuh 15 planner meeting. Ya, 15 kali presentasi dan hadir di 15 planner meeting. Lalu mereka mulai nih penuhi kualifikasi jadi core karena pengen hadir di acara core weekend yang diadakan 6 bulan sekali. Jadi core weekend ini adalah pertemuan untuk mencetak core. Ya. Lalu ketika mereka udah hadir di core weekend, mereka semangat, mereka juga bisa mencetak core-core. Kita promosikan pertemuan berikutnya supaya mereka jadi core leader. Hadir di acara leadership weekend yang diadakan setahun sekali. Ya, jadi pertemuan-pertemuan ini gunanya adalah untuk mencetak orang-orang yang jadi core dan jadi core leader. Ya. Dan Anda hanya bisa menemukan orang yang mau. Anda nggak bisa paksa. Ya, jadi tugas kita bukan membuat orang jadi core. Ya, kalau membuat itu istilahnya dipaksa. Orang ini kita paksa mau jadi core. Kita hanya bisa memperlengkapi mereka. Ya, tapi yang membuat mereka mau jadi core itu diri mereka sendiri. Jadi kita mencari orang yang mau, bukan orang yang nggak mau kita paksa-paksa. Ya, demikian juga kita bukan membuat orang jadi core leader, tapi mencari orang yang mau jadi core leader, mau jadi basis. Itu sebabnya kita perlu presentasi yang banyak, kemudian rekrut dan perlengkapi mereka, masukkan mereka ke dalam sistem. Tadi Sandra udah bahas, jadilah orang yang tepat. Goal kita apa? 5 basis di Taproot. Nah, terjemahkan itu ya Bapak Ibu ya. Ini 5 basis di Taproot, berarti ini binary. Kalau yang matahari berarti 3 basis di Taproot. Nah, setiap kaki kita itu nanti ada namanya ya. Dan strategi kita ya di MLM itu adalah RP. Jadi kita mulai dengan merekrut sebanyak mungkin referensi pribadi kita ya. Jadi strategi kita adalah RP, melebar dulu. Kalau di matahari itu melebar. Nah, sedangkan goal kita adalah kedalaman, tujuan kita adalah kedalaman. Nah, RP atau melebar itu tujuannya profit. Jadi kalau Bapak Ibu punya kaki yang lebar atau RP yang banyak itu profit. Tapi kedalaman tujuannya untuk kestabilan. Nah, Anda harus bangun kelebaran dan juga kedalaman. Oke. Tapi mana lebih dulu? Melebar dulu atau kedalaman? Tentu saja melebar lebih dulu. Oke. Di matahari Anda harus melebar dulu yang banyak supaya Anda bisa gali kedalaman. Di binary Anda harus RP yang banyak, baru Anda tahu kaki mana Anda mesti tembus kedalaman. Kenapa? Karena kalau Anda belum ketemu orang yang tepat, Anda nggak bisa bangun kedalaman. Jadi Anda harus ketemu orang yang tepat dulu, baru Anda bisa tembus ke kedalaman. Jadi kalau Anda sempit, nggak bisa bangun kedalaman. Ya, bayangkan kalau Anda mau gali lubang nih teman-teman. Kalau diameternya cuma 30 cm, kan susah mau bangun kedalaman yang dalam. Tapi coba kedalamannya, diameternya itu 1 meter. Enak, Anda mau pakai cangkur bisa supaya dia dalam. Jadi harus lebar dulu baru bisa tembus kedalaman. Makin lebar, makin dalam Anda bisa bangun ya. Nah, kalau di matahari ini namanya melebar. Ya, Anda sponsori banyak orang, katakan 10 frontline, 20 frontline, ini namanya melebar. Ya. Kalau yang binary itu ada yang Anda menyusun 3 orang seperti ini, 3 segitiga seperti ini. Ya, ada lagi yang 7 titik seperti ini. Nah, sebenarnya kalau Anda menyusun 3 titik di binary, itu Anda membangun 4 kaki. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi Anda bangun 4 kaki. Nah, kalau Anda menyusun 7 titik seperti ini, Anda sebenarnya membangun 8 kaki. Oke. Nah, jangan berpikir bahwa yang namanya binary otomatis itu ditumpuk. Kalau Anda membangun dengan 7 titik seperti ini, yang berarti ada 8 kaki, kalau misalnya Anda rekrut si A, orang kedua yang Anda rekrut, kan Anda nggak pasang di bawah A, kan? Ya, orang itu Anda pasang di ujung sebelah satu lagi, B, seperti ini. Ya. Nah, ini kan udah bukan numpuk. Ini udah melebar, Bapak Ibu.
Ini frontline baru, ini frontline melebar ini ya. Si C, Anda nggak numpuk di A dan B, Anda supaya dapat bonus lebih gede, Anda pasang si C di sini, si D di sini. Nah ini sebenarnya melebar, oke? Anda bangun di 4 kaki A, B, C, D. Dan awalnya Bapak Ibu Anda bangun si A, ya Anda tembus kedalaman A, lalu Anda tembus kedalaman B, dan tembus kedalaman C. Dan kemampuan fokus dari kita semua Bapak Ibu adalah antara 2-3 kaki. Sulit sekali kita membangun 4 kaki sekaligus, kecuali kita suami istri. Jadi suami istri sama-sama aktif itu bisa membangun sampai sekaligus itu 4 kaki. Ya, kalau suami istri ya. Tapi kalau kita sendirian, itu maksimal itu 3 kaki. Kalau Anda bangun 4, itu udah capek banget. Apalagi Anda mau bangun 5, susah banget. Jadi dalam sekali fokus, kemampuan kita itu membangun 2-3 kaki. Ya, kalau Anda mau bangun 4, 5, dan seterusnya itu susah. Ya, itu nanti bolak-balik kerjanya nggak dalam-dalam. Contohnya kayak misalnya Anda lihat pemain sirkus ya, yang putar piring itu ya. Dia putar piring ini, piring kedua, piring ketiga, piring keempat. Dia harus balik lagi ke piring 1. Karena kalau dia putar sampai 10 piring, balik ke piring 1, itu udah jatuh. Gitu. Nah, sama juga kalau Anda sekaligus bangun 10 kaki. Wow, kayaknya profitnya lebih gede ini 10 kaki. Tapi kemampuan fokus kita nggak bisa seperti itu. Kita hanya bisa membangun 2-3 kaki fokus. Ya. Nah, contoh yang seperti ini Bapak Ibu, Anda bangun si A, si C, dan si B. Nah, kapan Anda bangun si D? Kalau salah satu kaki stabil, contohnya misalnya kaki A ini, kaki yang paling besar ini stabil. Nah, kalau kaki A ini udah stabil, barulah Anda bangun kaki berikutnya. Ya, demikian juga dengan yang matahari. Anda nggak bisa sekaligus bangun 5 kaki, 6 kaki, 7 kaki. Memang ada frontlining yang banyak supaya menemukan 3 orang terbaik untuk Anda kerja. Ya, jadi kalau Anda udah dapat A, B, C ini 3 kaki yang terbaik, baru Anda kerjakan. Oke. Nah, kenapa harus melebar dulu? Supaya Anda dapat orang yang tepat. Kalau Anda cuma rekrut 3 orang, lalu paksain kerja di 3 orang itu, bukan orang yang tepat, akan sulit sekali Bapak Ibu. Anda nggak bisa bekerja ke dalam dengan orang yang tidak tepat. Oleh sebab itu, kita selalu minta Anda RP yang banyak, melebar yang banyak. 10 orang di bulan pertama. Ya, 30 orang dalam waktu 6 bulan. Kalau Anda punya 30 orang dalam waktu 6 bulan, pasti Anda akan ketemu 3 orang yang terbaik. Nah, kalau Anda ketemu 3 orang yang terbaik, Anda akan mudah sekali ya, lebih mudah bekerja ke dalam daripada Anda dapat orang yang tidak tepat yang Anda paksa-paksa, ya. Nah, ini learn, do, teach tadi Sadra sudah jelaskan juga. Jadi Anda belajar dulu, lakukan, baru ajarkan. Jangan pernah di MLM Anda belajar lalu ajarkan, belajar, ajarkan, belajar, ajarkan. Enggak pernah melakukan. Ya, itu kita jadi hanya dosen atau guru saja. Ya, tapi belajar, lakukan, baru ajarkan. Jangan juga lakukan, ajarkan, nggak pernah belajar. Anda salah, tidak efektif dalam kerjanya. Ya, jadi lakukan 3-tiganya itu. Nah, ada ya di MLM ya, di bekerja ke dalam itu, setiap kaki kita itu ada namanya Bapak Ibu. Ya, kaki pertama itu disebutnya itu kaki belajar. Kaki kedua itu kaki profit. Di MLM apapun satu kaki kan nggak bisa profit kan Bapak Ibu kan. Kaki kedua itu mulai profit. Sama ya seperti binary, kaki pertama itu kita belum profit. Ya. Kaki profit kita apa? Kaki kedua. Matahari juga sama, kaki kedua, ketiga itu mulai profit. Nah, kaki pertama ini yang Bapak Ibu teman-teman harus betul-betul sabar dan gunakan ini sebagai tempat belajar. Banyak orang yang tidak mengerti membangun bisnis MLM, mentang-mentang upline-nya kerjakan kaki satu, dia ke kaki kedua. Nggak mau belajar di kaki pertama. Itu sangat disayangkan. Padahal kaki satu itu tempat kita belajar. Kayak di universitas lah kita belajar. Ada yang ngomel, kaki satu kan nggak dapat bonus. Ngapain saya harus lama-lama di situ, mending di kaki kedua. Nah, waktu kita kuliah, apakah kita ngomel juga? Kita waktu kuliah kan belajar, tapi belum dapat uang kan? Karena belum kerja kan? Nggak ada yang ngomel waktu kuliah belajar, nggak dapat duit. Di MLM juga sama. Kaki pertama itu Anda belajar. Walaupun belum dapat profit di situ, belajar Bapak Ibu. Karena ilmunya itu penting.
supaya Anda bisa bangun kaki kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau ilmu di kaki satu itu Anda belum dapat, ketika apply Anda kerja di situ, Anda nggak mau belajar di situ, dengan cara bagaimana Anda bangun kaki kedua dan seterusnya. Oke. Jadi punya sikap yang benar. Kaki belajar itu K1. Lalu kaki kedua itu adalah kaki profit. Maka belajarlah di tapered di kaki satu itu. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit mengenai komposisi kerja. Banyak yang bertanya, Pak, saya harus kerja berapa persen di kaki satu, berapa persen di kaki kedua. Nah, saya mau jelaskan ya. Kalau yang binary, itu Anda kerjakan 90% tahap awal itu di kaki satu. Biasanya adalah kaki gajah, kaki di mana upline spill over di sini. Nah, Anda perlu belajar dan kuatkan kaki satu Anda. Jangan serahkan kaki satu Anda ke upline. Nah, ini kesempatan Anda untuk belajar. Nah, ini memang paling sulit. Kenapa Anda nggak dapat profit? Sering tergoda untuk lari ke K2. Tapi saran saya, Anda belajar di K1. Habiskan waktu 90% di situ, kaki kedua Anda 10%. Nah, setelah Anda cukup belajar di sini, mulai nih, komposisi mulai bergeser ke kaki kedua. Seraya kaki satu Anda bertambah gede, proporsinya mungkin sekarang berubah. Jadi 75% ke 25% kaki keduanya. Lalu, makin kaki satunya gede, kaki kedua makin butuh fokus kita. Nanti jadi setengah-setengah ya, 50%, 50%. Jangan pernah meninggalkan kaki satu ya teman-teman ya. Terus belajar di situ. Hanya tambah porsi untuk kaki kedua dengan mengurangi sedikit porsi di kaki pertama. Lama-lama balik jadi 25, 75 di kaki kedua dan akhirnya suatu saat kaki satu Anda stabil. Yaitu kalau sudah punya 5 basis di tapered. Nah, ini stabil. Nah, kalau udah stabil, Anda nggak kerja di sini pun kaki ini nggak akan mati. Tapi kalau saya sebut di sini 0%, bukan berarti Anda lupakan kaki ini sama sekali. Anda hanya enggak lagi terlibat kerja di dalam, tapi Anda tetap melakukan konsultasi di sini. Karena kaki-kaki di sini, leader-leadernya tetap konsultasi dengan Anda. Ya, sekarang Anda fokusnya 100% di kaki yang kedua. Ya. Dan kemudian sampai suatu saat kaki kedua juga stabil. Nah, kalau seperti itu Anda freedom. Ya, ini untuk yang binary. Nah, yang matahari bagaimana? Sekali lagi, proporsi kerjanya ya, ini mau saya kasih tahu ya. Komposisi kerja matahari. Misalnya ya, Anda punya kaki yang Anda rekrut banyak ya, Anda sudah frontlining, RP katakan ada 10 lebih, Anda dapat nih si A dan si B, orang yang tepat Anda gali ke dalaman. Maka fokus kerja Anda awal-awal adalah 90% di kaki pertama, yaitu kaki A ini. Nah, kenapa Anda kerja di kaki A? Karena kemungkinan besar upline Anda di sini. Oke, upline Anda kerja di sini. Oke, Anda kerja, ikuti, bantu upline Anda belajar di sini. Di kaki pertama, 90%. Nah, kemudian sambil Anda belajar di kaki yang paling gede ini, mulai Anda proporsinya berubah. Ya, Anda sudah mulai punya kaki ketiga. Nah, sekarang komposisinya berubah. Ya, kaki pertama jadi 70%, kaki kedua 20%, kaki ketiga 10%. Ya. Jadi jangan buru-buru, waduh kaki A ini udah gede banget. Jadi Anda tinggalin, Anda bangun kaki B dan kaki C aja, kaki kedua dan ketiga. Jangan, Bapak Ibu. Kaki pertama, walaupun kaki itu udah gede banget, jangan ditinggalkan karena Anda perlu belajar di situ. Namanya juga K1 itu kaki belajar. Ya, jadi jangan pernah tinggalkan, Anda perlu belajar di situ. Kalau Anda tinggalkan nanti menyesal ya, nanti Sadra akan bahas ya masalah sikap ya. Nah, kemudian berubah lagi komposisinya, makin gede kaki A, nah komposisi Anda udah makin berkurang. 50% sekarang, kaki B-nya 30%, kaki C sekarang 20%. Kemudian berubah lagi komposisinya. Ya, Anda bisa lihat di sini ya. Kaki satu Anda mulai pelan-pelan berkurang ya. Karena Anda sudah belajar di situ, mulai Anda pelan-pelan beralih ke kaki kedua dan kaki ketiga. Jadi kaki kedua mulai naik nih, kaki ketiga juga mulai naik ya. Nah, kemudian suatu saat komposisinya seperti ini 10, 50, 40. Terus akhirnya kaki A ini stabil. Nah, kalau sudah stabil, Anda nggak perlu lagi kerja di situ, hanya konsultasi aja di sini. Nah, fokus Anda sekarang adalah B, C, dan di posisi seperti ini Anda bisa mulai kerjakan kaki keempat Anda yang tadinya nggak sempat Anda kerjakan.
Ya, sudah ada mungkin orang aktifnya, tapi nggak sempat Anda bantu karena Anda hanya bisa fokus di 3 kaki. Nah, sekarang Anda bisa mulai fokus di kaki yang keempat, ya, porsinya masih 10%. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ya, komposisi ini supaya teman-teman punya gambaran, oh seperti ini. Tapi secara realnya komposisi kerja berapa persen, tentu saja kita nggak bisa ambil konsultasi melalui training ini. Jangan gara-gara training ini Anda langsung ambil konsultasi dari sini saja. The real komposisinya itu Anda putuskan setelah Anda konsultasi bersama upline. Jadi Anda waktu konsultasi, disitulah saatnya Anda membahas real komposisi kerjanya. Karena upline Anda yang paling tahu Anda perlu kerja di mana. Ya, dan saya pun nggak bisa putusin kerja di sini berapa persen, nggak bisa. Ya, yang bisa adalah Anda sendiri dan upline Anda sama-sama dibahas di sesi konsultasi. Kira-kira berapa persen kaki satu, kaki kedua, kaki ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi itulah yang saya mau bahas mengenai kedalaman pada hari pertama ini. Ya, nanti besok kita akan bahas lebih banyak lagi hal-hal yang bersifat teknis. Nah, sekarang Sadra akan membahas mengenai sikap-sikap yang terlibat dalam bekerja ke dalam. Dan mohon Anda perhatikan karena ini penting banget. Bahkan ini yang nomor 1 lebih penting sebelum Anda nanti belajar besok mengenai hal-hal teknisnya. Karena besok kita akan belajar mengenai 10 poin dari bekerja ke dalam. Nah, sekarang silakan Bro Sadra membahas mengenai sikap.